Untuk melakukan pembuktian tentang peningkatan kompetensi pegawai di Puskesmas sesuai dengan standar akreditasi, setidaknya ada 4 hal yang harus dibuktikan. Ada regulasi tentang keharusan meningkatkan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, dan bukti bahwa informasi peningkatan kompetensi bisa didapatkan dengan mudah oleh setiap pegawai yang ingin meningkatkan kompetensinya. Ada bukti dukungan dari manajemen dalam memenuhi gap kompetensi. Yang ketiga, ada evaluasi yang dilakukan setelah dilakukannya penerapan hasil peningkatan kompetensi tersebut. Ada pendokumentasian bagaimana peningkatan kompetensi dilakukan. Nah, bagaimana surveyor menanyakan 4 hal ini kepada Puskesmas dan apa saja yang perlu ditekankan? Mari kita ikuti video berikut ini. Pada elemen penilaian yang pertama disebutkan tersedia informasi, peluang pendidikan, dan pelatihan bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas, ditandai dengan huruf R dan D. Regulasi yang diharapkan adalah setidaknya ada rencana untuk melakukan peningkatan kompetensi petugas, berarti bisa dimulai dari adanya kerangka acuan untuk pegawai yang akan melaksanakan kegiatan diklat atau peningkatan kompetensi tadi. Dalam membuat rencana, mungkin bisa didasari dari melakukan identifikasi kesenjangan atau gap kompetensi. Hal ini bisa didapatkan dari register kompetensi petugas, kemudian dilakukan pemetaan kompetensi dan intervensinya. Dan kemudian intervensinya tersebut dimasukkan dalam kerangka acuan. Lebih baik lagi bila sudah tersedia pedoman atau panduan bagaimana identifikasi gap kompetensi dibuat dan bagaimana cara melakukan intervensinya, kebijakan memprioritaskan mana yang lebih dahulu ditingkatkan, batasan anggaran dan lain-lain yang bisa ditetapkan di dalam pedoman atau panduan tersebut. Dan kemudian bisa ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas. Bersamaan dengan itu bisa disampaikan juga adanya kewajiban Puskesmas untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi. Ini juga merupakan bukti dukungan pimpinan yang berupa regulasi. Bukti-bukti identifikasi pemenuhan kompetensi dan bukti informasi peningkatan kompetensi bisa ditanyakan sebagai pembuktian dokumen pada elemen penilaian yang pertama. Kemudian pada elemen penilaian yang kedua disebutkan ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut ditandai dengan huruf D dan W. Pada bagian ini, surveyor bisa menanyakan tentang bagaimana tim manajemen atau pimpinan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi. Bagaimana suasana dalam unit kerja tentang peningkatan kompetensi yang dilakukan. Jadi apakah kondusif misalnya ya, bagaimana peran pimpinan dalam membagi siapa yang dilakukan peningkatan dan peran yang diberikan sesuai dengan kompetensinya. Bagian ini bisa didapatkan dengan memperlihatkan secara sederhana dalam matriks identifikasi atau buku register. Seharusnya sampai dengan peran dan sesuai dengan uraian tugasnya. Karena kompetensi yang dimaksud bukan hanya yang berasal dari tugas pokoknya, tapi juga yang berasal dari tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Puskesmas. Atau bisa juga ada dokumen rapat yang notulensinya terkait dengan bagaimana identifikasi gap kompetensi dan rencana tindak lanjutnya. Rencana dan SK pada EP1 bisa dijadikan bukti tekad manajemen untuk meningkatkan kompetensi petugas. Apalagi ini sudah berbentuk regulasi. Mungkin juga berupa dispensasi, misalnya hanya perbolehan mengikuti seminar tertentu. Bisa juga bila memungkinkan ditambah dengan proporsi anggaran yang dapat digunakan. Itu tentu saja akan jadi lebih baik lagi. Pada elemen penilaian yang ketiga disebutkan, jika ada tenaga yang mengikuti pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja, ditandai dengan huruf D dan W. Evaluasi yang bisa ditanyakan oleh surveyor bisa berupa rapat pelaksanaan evaluasinya, matriks evaluasinya, bagaimana rencana tindak lanjut dari hasil diklat atau peningkatan kompetensi tersebut. Surveyor bisa melakukan pembinaan tentang apa saja yang dievaluasi. Tentu saja hal ini berkaitan dengan bagaimana hasil dari diklatnya, kemudian penerapan dari perilaku atau pemenuhan kompetensi yang diajarkan dalam diklat tersebut. Apakah petugasnya sudah menguasai? Apakah sudah bisa dilaksanakan? Apakah perlu diketutularkan pada petugas yang lain? Apakah ada pengadaan sumber daya tertentu yang diperlukan? Dan seterusnya sehingga terdapat gambaran bagaimana rencana pasca peningkatan kompetensi tersebut. Sambil bila bisa diberikan contoh dalam wawancara siapa saja yang sudah dilakukan evaluasi, hasilnya dan mungkin juga perbaikannya. Dan pada elemen penilaian yang keempat disebut dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau apapun ya. Misalnya saja tadi mungkin ada dalam bentuk webinar misalnya yang dilakukan oleh pegawai yang ditandai dengan huruf D dan W. Satu peningkatan kompetensi yang dilakukan untuk satu petugas atau bila dalam kurun waktu tertentu dilakukan bersama-sama atau berrombongan, maka bisa dikelompokkan dalam pengarsipan.
Misalnya, pelatihan BCLS untuk 2 perawat, pelatihan IPCN untuk 2 perawat misalnya, dan seterusnya. Seperti yang dicontohkan, yang ini ya bisa saja, satu saja cukup untuk kerangka acuannya. Register pegawai yang terkait tentang kompetensi dan pelatihan bisa disebut juga sebagai register pelatihan. Itu juga bisa dilihat kelengkapannya oleh surveyor. Mungkin satu sistem ini bisa dirangkum dalam dokumentasinya, misalnya ada register pendidikan dan pelatihan petugas, kemudian ada map kompetensi pada tahun 2022, ada map kompetensi dari tahun 2021 yang di dalamnya ada kerangka acuan, bukti pelaksanaan, dan evaluasinya, serta bila memungkinkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan setelahnya. Demikian peningkatan kompetensi pegawai, semoga teman-teman Puskesmas bisa membuktikan. Demikian juga teman-teman surveyor jadi bisa menimbang kecukupan dari pembuktian yang dilakukan untuk memberikan nilai pada penyelenggaraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.